So guys, jadi di konten kali ini aku pengen ngebahas tentang kenapa aku nggak saranin kamu untuk ikut MLM. Dan aku adalah alumni dari MLM. Aku nggak bisa sebutin MLM-nya apa, tapi kalian pasti udah tahu aku ikut MLM apa. Kalian bisa coba tebak di bawah aku ikut MLM apa. Nah, di video kali ini aku akan bongkar semua alasan, 5 alasan kenapa kamu tuh pasti hancur. Pasti hancur aku bilang. Pasti hancur kalau kamu tuh ikut MLM ya. So, sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Yuk kita langsung lanjut aja. Udah mau bilang bye-bye tapi ternyata lanjut. Alasan yang pertama adalah kenapa kamu pasti hancur. Jadi di MLM itu ada istilah kayak gini. Kamu bisa kerja di mana aja dan kapan aja tanpa harus ada tekanan dari bos. Iya, bener banget. Dia sesuai dengan slogan yang diucapkan, yaitu kerja di mana aja dan kapan aja. Ini beneran terjadi, dan kapan aja dan di mana aja ini bisa jadi kamu harus keluar kota, bisa jadi kamu harus ke sana dan ke sini, dan kapan aja itu bisa jadi tengah malam, subuh hari, dini hari, bener-bener kapan aja sampai kamu tuh lupa bahwa kamu tuh manusia dan kamu bisa aja kerja 24 jam. Bener-bener ngikutin jadwalnya klien. Dan kalau klien kamu minta, oh saya nggak bisa jam 10 malam mbak, saya bisanya jam 12 malam, jam 1 malam, ya kamu harus iyain. Karena kamu ikut MLM, kamu harus kejar apa yang menjadi target kamu. Ya, meskipun beberapa MLM tidak punya target, tapi itu tuh kayak doktrinnya, kamu harus tetap kerja untuk menggapai apa yang kamu mau, kayak gitu guys. Jadi doktrin apa namanya tagline MLM yang bilang bahwa kerja di mana aja dan kerja kapan aja itu bener-bener di mana aja, definisi di pinggir kali oke. Di gedung besar oke, di tengah jalan oke, terus kalau kapan aja, definisi yang kamu baru bangun tidur oke, kamu mau tidur oke, jam 1 malam tuh oke, jam 12 malam tuh oke, bahkan jam 3 subuh pun oke gitu loh. So, kalau kalian gak ngelakuin itu, artinya kalian akan dicap sebagai orang yang gak serius di MLM kamu, dan gak seserius itu untuk ngegapai cita-cita kamu, dan ini bener-bener kayak doktrin yang salah banget menurut aku setelah aku sadar. Nah, yang kedua adalah dulu, jadi aku tuh ikut MLM ini setelah didoktrin dengan kata-kata bahwa sangat gampang loh mendapatkan ratusan ribu setiap hari itu di sini. Kamu hanya tinggal membangun tim dan akhirnya kamu bisa menghasilkan 100 ribu sampai 500 bahkan jutaan setiap hari jika kamu mampu membangun tim dengan baik. Ternyata omongan tidak semudah omongan ya guys ya. Memang hanya pemanis ya. Memang hanya pemanis. Aku tidak diiming-imingi. Jadi aku ikut MLM yang tidak diiming-imingi, tapi didoktrin dengan bahasa bahwa penghasilan ini akan gampang didapatkan kalau kamu tuh mau berjuang. Nah, berjuangnya adalah yaitu mau kerja kapan aja dan di mana aja. Nah, setelah aku bergabung, ya ampun guys, bener-bener kayak sesusah itu ya, bener-bener sesusah itu ngehandle orang banyak, dan mereka harus ikut, dan termotivasi itu setermotivasi kita. Jadi kita harus bikin dia kayak kita biar dia juga bisa menghasilkan, paham kan? Kita bantu. Nah, ngebantu orang yang nggak mau dibantu itu susahnya luar biasa. Ngebangun tim untuk jalan kayak dua kaki seperti yang diteorikan, seperti yang udah dijelaskan dalam MLM, itu nggak segampang apa yang diucapkan. Dan ini menurut aku doktrin yang cukup berlebihan, menggampangkan apa yang sebenarnya tidak gampang. Ya, memberikan
Dan yang ketiga adalah sering banget kita ngeliat orang-orang MLM yang dulu aku juga kayak percaya bahwa ada kata-kata mereka tuh yang kayak gini loh, artis aja ikut loh, artis aja ikut loh, ini DPR aja ikut loh, pejabat itu ikut loh, yang ini aja ikut loh. Oke, ternyata setelah aku kilas balik dan apa yang aku lihat sebenarnya setelah aku terjun di dunia digital marketing, dan ini tuh bisa jadi kayak mereka tuh cuman numpang foto. Jadi paham gak? Ada artis lagi ada acara dan mereka minta foto dengan tempelin produk di mereka dan bilang bahwa artis juga ikut. Kalau dipikir-pikir sekarang, buat apa artis tuh ikut MLM? Dia harus nyari-nyari orang padahal dia tuh udah sibuk untuk acting, syuting, nyanyi tiap hari gitu loh. Dan itu tuh bener-bener kayak bikin kita terdoktrin bahwa aduh iya mereka udah kaya aja gabung apalagi kita yang miskin gitu. Dan itu tuh bener-bener salah kaprah. Ternyata apa yang kita lihat di depan mata kita itu belum tentu seperti apa yang terjadi gitu loh. Jadi bisa jadi itu mereka bukan bergabung tapi hanya numpang foto. Jadi mereka lagi ada acara, kebetulan ada artis yang ikut diajak dan mereka ambil foto. Dan belum tentu juga mereka gabung, cuma diambil fotonya doang guys. Nah kayak gitu beneran. Aku bilang kenapa ada banyak hal yang mungkin dimanipulasi dalam MLM yang terdengarnya begitu wah padahal aslinya tuh biasa aja gitu loh. Kayak ya udahlah, pokoknya jangan ikut MLM. Yang selanjutnya adalah kalian tahu, jadi ada di MLM itu istilah tim leader. Jadi tim leader ini adalah orang-orang yang akan ngebantu orang yang baru masuk. Jadi mereka ngajakin kita kayak dibantu untuk prospek dan lain sebagainya. Bahasanya tim leader padahal tim sales. Bahasanya tuh tim leader, padahal itu tuh tim sales. Jadi sebenarnya kamu tuh nyari orang, kan mereka udah nyari kamu nih, kamunya gabung, kamu sekarang nyari orang ada, terus nanti kan kamu belum bisa prospek karena kamu tuh kan baru, jadi dibantuin. Nah makanya disebut tim leader, padahal mah tim sales gitu loh. Nah nanti ketika orang yang kamu ajakin susah payah ya bergabung, kamu dapat duitnya. Nah bukan cuma kamu yang dapat duitnya, orang yang bantu kamu juga dapat duitnya. Itu kan enaknya ya. Kalau kamu ngajak satu orang bayarannya berdua ya, itu enaknya ya. Jadi kamu udah usaha mati-matian buat ngajakin orang, udah sungkan-sungkanan bikin orang tuh gabung lain sebagainya, kamu yakinin buat dia di prospek, akhirnya dia bergabung dapat duitnya, tapi bukan cuma kamu yang dibayar tapi orang yang megang kamu juga dibayar gitu loh. Dan kalau nggak gabung ya udah kamu nggak dapat bayaran. Makanya ketika dia gabung kamu dapat duit, ketika dia nggak gabung itu kamu nggak dapat duit. Artinya kamu tuh sebenarnya kerja cari orang yang mau beli, tapi pada akhirnya dia nggak beli dan kamu udah capek, kamu nggak dibayar, dan itu tuh nggak worth sama sekali gitu loh. Karena kadang-kadang kita tuh nyari orang lah bahasanya guys ya, karena bener-bener nyari orang gitu loh dari sosial media, kita ajakin ketemu untuk di prospek gitu. Udah capek-capek, terus apalagi kayak kita ngajakin orang yang di pinggir jalan untuk di prospek, terus tiba-tiba dia kalian usahain dia untuk datang dan lain sebagainya, udah ngotot-ngototin ternyata nggak gabung, itu tuh bener nggak worth. Jadi kalau semisal kalian mau jadi sales, cari tim sales yang dibayar gajian bulanannya dengan dibayar bonusnya kalau ada yang bergabung gitu loh. Jadi gabungan orang yang bergabung itu harusnya dihitung bonus bukan gaji pokok ya. Kalau kalian mau jadi sales, cari perusahaan yang membayar gaji pokok plus bonus ya. Kalau kalian mau ikut MLM, aku nggak saranin banget karena bener-bener kayak tenaga kalian tuh udah se-worth itu untuk keluar, tapi kalian bisa jadi nggak dibayar untuk usaha yang udah kalian keluarin gitu. Dan yang terakhir adalah kenapa aku bilang MLM itu pasti bikin kamu jadi hancur, karena itu akan menghancurkan hubungan kamu dengan keluarga kamu. Kamu ketika bergabung di dunia MLM, kamu akan melihat semua manusia yang ada di muka bumi adalah target market kamu, dan kamu akan ngajakin mereka masuk ke dalam bisnis kamu, dan kamu akan menyadari bahwa kamu dalam kondisi dan kamu akan menyadari bahwa orang-orang yang kamu ajakin, keluarga kamu, teman dekat kamu itu sadar bahwa sebenarnya apa yang kamu ajakin itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya kamu
ikut bergabung di dalamnya, tapi kamu bergabung gitu loh. Jadi kondisinya itu kamu bakalan sungkan, canggung bersama orang-orang yang kamu udah deket, yang kamu udah bener-bener kayak anggap saudara sendiri, kamu ajakin masuk MLM, terus dia nggak gabung, terus kamu bakalan canggung dan sungkan sama dia gitu loh. Besoknya kamu akan ngerasa udah nggak deket, atau enggak dia akan ngerasa bahwa kalian udah nggak sedekat itu, karena perasaan canggung yang kalian udah ajakin, ternyata kalian nggak mau, ternyata dia nggak mau gitu loh. Ini adalah sebenarnya hasil dari pengalaman aku pribadi ya guys ya. Dulu aku ikut MLM itu di semester 45, jadi aku tuh bener-bener kayak bertahan dan aku ajakin semua orang yang ada deket aku, termasuk keluarga aku, termasuk teman-teman aku, termasuk dosen-dosen aku, dan akhirnya semua orang-orang terdekat aku jadi renggang. Yang dulunya aku mahasiswa top tier, gak tau lah, pokoknya IPK-nya kumlaut terus, ternyata setelah masuk MLM drop sampai 1, berapa itu, dan akhirnya Tuhanku, untung udah selamat. Terus akhirnya karena ikut MLM aku jadi jarang masuk kuliah karena harus prospek kiri dan kanan, dan kapan aja dan dimana aja, jadi harus keluar kota, dan kapanpun harus ikut prospek, dan akhirnya aku jarang masuk kuliah dan menyebabkan aku telat lulus dan hampir DO. Dan bersama keluarga juga aku jadi renggang karena aku sungkan banget, jadi kalau ketemu mereka tuh kayak menghindar gitu. Dan makanya kenapa aku bilang jangan ikut MLM, karena kalau misal kalian gak ada duit, jangan dipaksa untuk cari duitnya. Dan aku dulu pernah lihat orang di prospek dan dia ngegadain motornya untuk bisa bergabung, dan itu tuh menjadi kebanggaan di dalam MLM karena mereka mau berjuang untuk bergabung tanpa mereka tahu bahwa perjuangan untuk mencari orang di dalam MLM itu jauh lebih susah daripada ngegadain motornya dia gitu. Makanya kenapa aku bilang MLM pasti bikin kamu hancur kalau kamu udah mulai masuk. Kecuali kamu udah ngorbanin banyak hal, banyak kehidupan dan lain sebagainya, baru kamu dapet. Tapi kalau menurut aku pribadi janganlah guys ya. Kalian mending kayak buka usaha, jual jasa, kalian marketingin sendiri, itu udah top tier. Kalian bisa berjuang se-worth itu kalian dapat hasilnya. Tapi kalau di MLM kalian berjuang besar itu tapi hasilnya nggak sebanding. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan komen. Bye.